jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Dalam jurnal edisi kali ini, kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Melayani dengan lembut hati dan tekad kuat yang mengatasi rintangan. Bakti Sosial Kesehatan Yayasan Buddha Suci ke-87 berlangsung di Kota Padang, Sumatera Barat. Bekerja sama dengan Korem 032 Wirabraja, Bakti Sosial Kesehatan kali ini juga memperingati Hari Juang Kartika atau Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Darat. Di balik sikap tegas, kuat dan tegar, para prajurit TNI terdapat hati lemah lembut yang siap melayani. Hal ini terungkap dalam pelayanan yang mereka berikan untuk menyelenggarakan baksos. Bersatu hati dengan para relawan dan tim medis, setiap anggota prajurit turut menyebarkan cinta kasih. Pelayanan ini memang bagian dari kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun, tidak hanya sebagai kewajiban, sikap welas asih dan kelembutan hati setiap insan yang bersumbangsi juga diasah melalui kegiatan ini. Jika memperhatikan seorang angkatan darat atau bagian dari pasukan bersenjata, tentu sejenak yang terlintas adalah kekuatan, ketegasan, dan kekerasan. Namun itu semua sirna ketika kita menyadari bahwa di balik penampilan yang tegas dan kuat, terdapat hati yang lembut. Setidaknya, hal itu terlihat dalam pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan Suci ke-87 di Kota Padang, Sumatera Barat. Bakti Sosial Kesehatan Suci yang ke-87 ini adalah hasil kerjasama relawan Suci dan Komando Resort Militer 032 Kodam Wirabraja. Pada bulan ini, tepatnya tanggal 15, TNI Angkatan Darat memperingati ulang tahunnya yang ke-67. Hari ulang tahun TNI Angkatan Darat ini juga disebut Hari Juang Kartika. Selama kira-kira 2 minggu, para anggota TNI Angkatan Darat menampilkan sisi-sisi kelembutan hati mereka melalui pelayanan pada peserta baksos. Bekerja sama dengan tim kesehatan dan relawan Suci dari Jakarta dan Padang, mereka bahu-membahu, mempersiapkan, menjaga, dan bekerja melayani selama proses screening pasien hingga pasca operasi. Baksos kesehatan ini diadakan di Rumah Sakit Dr. Rekso di Wiryo, Padang. Hari ini resminya kita melaksanakan operasi bakti sosial kerjasama Korem 032 dengan Yayasan Buddha Suci Indonesia yang ada perwakilannya di Sumatera Barat. Nah, kegiatan operasi bakti sosial ini dalam rangka Hari Juang Kartika yang ke-67, yaitu Hari Ulang Tahun Angkatan Darat yang ke-67. Tepatnya nanti jatuh tanggal 15 Desember ini. Nah, terkait dengan hari ulang tahun ini, kami lakukan kegiatan bakti sosial ini, diantaranya operasi katarak, operasi bibir sumbing, hernia, petigrum, dan operasi minor. Ada kesempatan kita, ada tenaga kita, ada sedikit kemampuan kita, kenapa enggak kita bantu ya masyarakat kita. Itu semua ini masyarakat kita juga di Padang ini, di Sumatera Barat ini, bahkan Indonesia. Nah, bersyukur juga ada rekan kita dari organisasi Buddha Suci ini mensupport gitu. Nah, tentunya sinergi ini ya semua dalam rangka membantu masyarakat kita, peduli kita dengan masyarakat kita. Nah, di samping itu ya tentunya kita berharap juga ada nilai-nilai kemanunggalan antara rakyat dengan kita.
khususnya Sumatera Barat ini, khususnya Kota Padang ini. Bakti sosial kesehatan gratis ini dilakukan untuk membantu mereka yang harus menjalani operasi, namun terbentur masalah biaya. Lebih dari 500 pasien yang terdiri dari penderita katarak, petrigium, hernia, bibir sumbing dan tumor menjadi saksi cinta kasih dari kelembutan hati para relawan. Kota Padang, Sumatera Barat, memiliki kondisi geografis yang terletak di pesisir pantai dan kawasan perbukitan. Taraf perekonomian masyarakat Padang dapat dikatakan cukup maju. Namun di beberapa tempat sekitarnya masih banyak masyarakat yang belum mencapai taraf hidup sejahtera. Menurut data Bapeda tahun 2010, terdapat lebih dari 29.000 kepala keluarga miskin yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Padang. Kemiskinan memberi dampak pada kondisi kesehatan masyarakat. Salah satu masalah kesehatan yang cukup mendesak adalah menyediakan jalan keluar bagi banyaknya masyarakat kurang mampu yang mengidap penyakit katarak. Penyakit katarak cukup mengganggu kegiatan perekonomian dan penghidupan sehari-hari. Saya sangat bersyukur. Tempo hari saya datang ke suatu daerah, suatu kampung, banyak sekali masyarakat yang mengalami, karena katarak ini faktor usia, ya. Jadi siapa saja yang setelah berusia di atas 50 tahun itu akan mengalami secara alami saja. Dari itu program ini setiap saat kita lakukan. Masyarakat sesungguhnya sangat membutuhkan, tapi informasi dia nggak tahu. Saya berharap kepada teman-teman wartawan supaya ini dipublikasikan, karena ini penting sekali mata. Kalau gejalanya rasanya sudah ada 2 tahun lah mungkin. Cuma masih tidak begitu mengganggu. Sekarang pun sudah masih bisa juga lihat. Cuma rasa-rasa sudah ada gangguan gitu. Tidak ada, cuma kabur-kabur sih. Ambil obat dulu ya. Nak beli amak nak buat. Nak. Elok tak? Kencang. Karena yang lama. Yang lama yo. So, angin tangannya. Ya kan? Dingin. Yo. Nak apa tu loh. Tadi ini biayanya mahal. Sama. Kalau ini kita sudah lama juga ada dengar-dengar biaya gratis nih, cuma ya kalau ditunda kalau lama kan tidak bagus. Selain operasi katarak, bakti sosial kesehatan ini juga melayani para pasien hernia, bibir sumbing, dan bedah tumor minor. Para pasien katarak kebanyakan berusia di atas 50 tahun. Sementara untuk kasus hernia, selain pada orang dewasa, banyak juga dijumpai pada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Hari ini ada 360 warga Kota Padang yang diobat oleh Baksos ini. Ya, terima kasih khusus untuk Baksos ini yang dilakukan Buddha Suci ini. Kami dari atas nama masyarakat lah, kami camat-camat ini semua, camat-camat di Kota Padang ini mengucapkan terima kasih. Ini kegiatan yang sangat luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Yayasan Buddha Suci yang berjalan di Kota Padang ini. Ya, di Kota Padang, masyarakat yang tidak bantu berobat itu masih banyak. Terutama katarak, hernia, dan minor. Kalau bibir sumbing agak kurang. Tapi bibir sumbing di pantai pesisir selatan itu masyarakat yang tidak mampu itu sangat banyak.
Tujuan Baksos ini untuk bantu masyarakat tidak mampu, mengimbau masyarakat Sumatera Kota Padang mencintai kasih. Ajaran master. Semayang tadi banyak yo. Jangan yang menakut-nakut itu ya, Mak ya. Cepat sembuh ya. Elok ya, besok besok lah ya. Jimpak patunya nampak wak. Nona rancak tu. Nona rancak. Ya, nak awak amak. Nyocik ai, amak ibuku yang menolong awak. Ya. Si amak tu. Kesehatan adalah harta yang berharga bagi seseorang, tetapi masih ada orang yang belum sadar akan pentingnya kesehatan. Ataupun juga masih banyak orang yang tidak mampu memperjuangkan kesehatan mereka. Sikap saling tolong-menolong diperlukan agar mereka yang tidak berdaya dapat memperoleh kesehatan mereka kembali. Kelembutan hati tercermin dalam setiap tindak pelayanan. Hal ini akan membuat pasien lebih cepat pulih dan merasa dikasihi. Sikap lembut hati menjadi prasyarat proses pengobatan dan pemulihan yang mendukung kerja tim medis dan efek obat-obatan. Sikap ini mempersatukan para anggota keluarga pasien, tim medis, dan para relawan, termasuk juga para anggota TNI Angkatan Darat yang memberikan tenaga, waktu, dan hatinya. Inilah tujuan dari setiap kegiatan bakti sosial kesehatan, yaitu menghidupkan cinta kasih di hati setiap insan. Dari pihak keluarga mungkin saya pribadi merasa berterima kasih. Ketahui kan kalau biaya normal buat operasinya kan udah mahal, buat saat ini waktu masih apa aja udah 6 juta lebih kan. Ya berterima kasih lah banget, bermanfaat acara-acara yang kayak gini gitu. Ya, dalam Baksos contohnya peningkatan luar biasa. Biasanya kalau Baksos kita kan relawan kita sendiri kerja, orang amalnya agak kurang, sponsor agak kurang. Tapi kali ini luar biasa. Dari masyarakat Kota Padang, semua golongan bantu amal, dari makanan, semua segala-galanya boleh bilang adalah bantu dari masyarakat. Hati yang lembut menginginkan kebahagiaan sesama. Hati yang lembut berduka cita melihat orang berkesusahan dan tergerak untuk bersumbangsi. Hati yang lembut akan bersuka cita menyaksikan orang lain bersuka cita. Inilah keutamaan kita dalam menjalani hidup bersama di dunia yang sangat membutuhkan cinta kasih ini. Kelembutan hati juga menjadi cara Jumilah dan suaminya Wawan dalam melayani masyarakat di tempat tinggal mereka di Desa Limus Nunggal, Sukabumi. Walau kedua kaki Jumilah telah divonis lumpuh total sejak 6 tahun lalu, ia tetap bersumbangsi mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya. Berbekal pengetahuan dan pengalaman sebagai bidan selama 17 tahun di sebuah rumah sakit, Jumilah dengan tekun memberikan layanan kesehatan. Didukung oleh suaminya, mereka memberi layanan kesehatan 24 jam. Di desa yang berjarak 40 km dari kota Sukabumi itu, meski harus menggunakan dana secara swadaya, pasangan ini tetap tekun melayani dengan sukacita. Tidak pernah terlintas di benak Jumilah sebelumnya bahwa hidupnya dalam sekejap akan berubah 180 derajat. Kecelakaan membuat Jumilah mengalami kelumpuhan permanen. Namun Jumilah tidak mau tinggal lama dalam perasaan menyesal dan sia-sia. Dengan dukungan suami, ia menemukan sumbangsih yang bisa ia berikan di tengah keterbatasannya. Saya untuk meyakinin bahwa saya
akan ngalamin kelumpuhan untuk ya dibilang dokter seumur hidup ya. Cuman ya saya juga untuk yakinin bahwa saya tuh bisa nggak sih nerima dengan kondisi yang kayak gini gitu kan. Ya alhamdulillah berjalannya waktu saya harus bisa dan keluarga pun masih semangat. Kedua kaki Jumilah dinyatakan lumpuh permanen sejak tahun 2006. Penyebabnya kecelakaan motor yang dialaminya. Kabupaten Sukabumi berjarak sekitar 100 km dari kota Jakarta. Kira-kira dapat ditempuh selama 4 jam perjalanan jauhnya dengan menggunakan mobil. Dari ibu kota kabupaten menuju desa Limus Tunggal, diperlukan waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan jauhnya menggunakan ojek motor. Jaraknya kira-kira 40 km. Belum ada transportasi umum yang masuk ke desa ini. Sarana jalan yang ada masih kurang layak. Ojek motor adalah satu-satunya sarana transportasi masuk ke dalam dan pergi keluar desa. Tidak semua warga desa memiliki motor. Karenanya, biaya transportasi dengan ojek motor dirasa cukup mahal. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai buruh tani. Rata-rata penghasilan mereka hanya sekitar Rp50.000 per hari. Dibilang yang sangat mengkhawatirkan karena keadaan masyarakat yang pas-pasan seperti yang tadi saya bilang itu. Misalkan ada orang sakit gitu ya Bu, sakit keras mendadak, beliau tidak punya jamkesmas, otomatis bikin jamkesda. Jadi kita yang paling repot ya terlalu jauh ke itu aja, rumah sakit aja gitu Bu. Permasalahan ini membuat Jumilah dan suaminya tidak tinggal diam. Mereka rentan terkena penyakit karena pengetahuan yang minim tentang kesehatan. Ditambah lagi banyak warga desa yang memilih tidak berobat ketika sakit, hingga bertambah parah dan tidak punya pilihan selain ke rumah sakit. Jumilah dan suaminya memberi layanan kesehatan hampir 24 jam di rumah mereka. Kehadiran mereka sejak tahun 2008 memberikan banyak manfaat bagi warga sekitar. Walau tanggapan negatif tetap ada dari beberapa pihak, Jumilah dan suaminya tidak bergeming, terus memberikan sumbangsih. Tengah malam sering, ya gimana ya, dengan tiba-tiba dia muntah atau dia panas tinggi atau kondisinya ini, tetap saya nggak nginiin waktu, tetap saya tolongin. Alhamdulillah, jadi beliau sangat membantu untuk bidan desa ini, kata saja, karena bidan desa kadang beliau itu tidak selalu ada di tempat gitu Bu ya. Beliau ada kadang-kadang ya di Puskesmas Bantar Gadung gitu. Jadi untuk seandainya misalkan ada yang sakit keras atau bagaimana secara mendadak, beliau bisa menangani juga gitu, bisa membantu gitu. Bidannya ramah gitu, obatnya bagus-bagus. Nah, semua orang juga dari sana ke sini juga berobatnya. Kan dia sakit gitu. Orang sakit harus ditolong dulu ya. Sakit dia mah suka nolong sama orang sakit juga gitu. Dia betul-betul sayang sama orang sakit. Ibu bidan, terima kasih Ibu ya. Sering-sering ditolong sama dia gitu ya. Walaupun punya uang, punya uang juga dia suka nolong gitu. Oh, kalau uang sih bisa belakangan dia gitu. Cinta kasih Jumilah yang menariknya pada panggilan untuk melayani, dibarengi dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang kesehatan. Sebelum divonis lumpuh, Jumilah telah bekerja selama 17 tahun sebagai perawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Segala keperluan untuk pengobatan warga menggunakan dana pribadi Jumilah dan suaminya. Untuk menunjang ekonomi keluarga, Jumilah dan suaminya membuka warung di rumah mereka. Karena mereka sibuk melayani warga yang memeriksa kesehatan, pembeli di warung mereka sering melayani diri sendiri, dan pembayaran dilakukan berdasarkan rasa kepercayaan dan kejujuran.
perasaan nggak pernah berubah ya. Dari semenjak ibu masih sehat, walafiat kayak dulu, sampai saat ini ya nggak ada perubahan. Kebetulan dari keluarga mensupport semua gitu ya, artinya memberikan semangat terus. Ya artinya saya sendiri bisa menerima keadaan ibu begini. Yang terpenting saya selalu bertanya sama ibu, yang penting perasaan ibu jangan kendor lah istilahnya, jangan putus asa, tetap jalankan. Makanya saya sengaja aktivitasnya supaya jangan jenuh, saya sengaja buka seperti hanya warung beginilah untuk supaya nggak jenuh. Jumilah kini berusia 45 tahun. Suaminya Wawan berusia 50 tahun. Mereka dikaruniai 3 orang anak dan 1 cucu. Anak pertama mereka telah menikah. Anak kedua meneruskan sekolah di kota Sukabumi. Sementara anak ketiga masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Walau kaki tidak dapat digunakan secara sempurna seperti sedia kala, namun kedua tangan tetap dapat bebas bergerak secara sempurna. Inilah yang dilakukan Jumilah, tetap bersyukur dan menggunakan apa yang ada secara maksimal untuk bersumbangsi dan memberi manfaat positif lainnya. Karena Jumilah menunjukkan bahwa rintangan tidak berarti selama tekad dan komitmen tetap kuat. Selain itu, keluarga Jumilah juga menunjukkan bahwa kesatuan hati dan cinta kasih dari dalam rumah sangat penting. Dari dalam rumahlah, cinta kasih itu kemudian menyebar ke area yang lebih luas lagi, ke masyarakat sekitar, dan bahkan ke seluruh dunia, karena inspirasi yang mereka hadirkan. Kesehatan merupakan harta berharga yang perlu kita jaga. Memberi sumbangsih di bidang kesehatan kepada mereka yang membutuhkan berarti membantu menjaga harta berharga dalam diri mereka. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Dai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.